Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Yurinesa, NPM 006. Di sini saya akan membaca mempresentasikan kerja hasil kerja untuk memenuhi tugas akhir, yaitu membaca puisi secara imajiner dalam pendekatan saintifik. Dosen pengampu Lucia Sili Yunita MPD, dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pertama-tama kita masuk, yaitu apa itu membaca puisi. Membaca puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra atau puisi dengan bahasa lisan. Menurut Aftaruddin, membaca puisi sering diartikan sama dengan deklamasi. Meski secara praktik ada yang menganggap keduanya berbeda. Membaca puisi dan deklamasi mengacu pada satu pengertian yang sama, yakni mengomunikasikan puisi kepada para pendengarnya. Selanjutnya, penghayatan. Puisi akan terasa energik apabila kamu dapat menghayati setiap isi puisi tersebut. Apabila kamu bisa memahami keseluruhan isi puisi, maka secara tidak langsung itu akan terbawa dengan suara yang keluar dari mulutmu dalam pembawaan puisi. Penghayatan yang bagus akan seolah-olah mengajak pendengar mengikuti cerita dari isi puisi. Misalnya, puisi tentang kesedihan, maka penghayatannya juga sedih. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada vokal dan intonasi. Yang pertama, vokal. Vokal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai alat ucap yang digerakkan. Dalam membaca puisi, usahakan pengucapan huruf A, I, U, E, O yang kamu keluarkan itu jelas. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah perubahan nada saat berbicara dalam membaca puisi. Sebaiknya digunakan nada atau intonasi yang sesuai dengan kata dalam puisi. Intonasi sangat berpengaruh pada arti sebuah kata dari puisi-puisi. Tentunya akan terdengar mengalun-alun apabila adanya tekanan puisi. Intonasi sangat berpengaruh pada arti sebuah kata dari puisi. Berikutnya, jeda dan tempo. Kalimat puisi yang diucapkan mestinya bisa dimengerti dari kata yang satu maupun ke bagian kata yang selanjutnya. Kamu harus mengatur tempat singgah pembacaan atau jeda yang tepat pada suatu kalimat, sehingga tidak memotong kalimat tersebut di bagian kata yang sifatnya satu pengertian, yang nantinya mudah terdengar, malah terdengar janggal di telinga pendengar. Selain jeda, penghentian cepat lambatnya tempo juga mempengaruhi isi suatu kalimat. Tempo salah satu sentuhan awal untuk memberikan alunan suatu puisi. Kalimat-kalimat puisi yang dialunkan akan terasa merdu apabila pemberian temponya diperhatikan. Selanjutnya ada ekspresi gerak mimik. Dalam berpuisi, pembaca tidak sekedar membunyikan kata-kata. Lebih dari itu, ia pun bertugas mengekspresikan perasaan dan pesan penyair dalam puisinya. Untuk itu, pembaca hendaknya yang pertama memaknai puisi secara utuh, yang kedua memperhatikan lafal, tekanan, dan intonasi dalam menyampaikannya sesuai dengan struktur fisik dan struktur batin puisi itu. Dalam membaca puisi juga menekankan kepada ketepatan pemahaman, keindahan vokal, dan ekspresi wajah, disertai dengan gerak-gerik tubuh yang lebih bebas. Ekspresi yang diungkapkan haruslah sesuai dengan isi puisi tersebut, entah itu sedih, bahagia, gelisah, maupun murka. Pendengar akan tertarik pula dengan ekspresi yang diungkapkan melalui bahasa tubuh atau gerakan. Yang berikut ada manfaat dan tujuan membaca puisi. Menurut Blanton,
menyebutkan beberapa tujuan membaca yaitu yang pertama, kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Terima kasih.